wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hujaima, NIM 1915269. Saya mahasiswi UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bimbingan Konseling. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tema tentang konsep dasar manajemen secara umum. Manajemen secara etimologis yaitu seni untuk mengelola atau mengatur sesuatu agar tersusun secara rapi. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Chior Erteri, yaitu menyebutkan manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian dari manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Adapun tujuan dalam manajemen itu sendiri, yaitu yang pertama, bisa menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang kedua, yaitu melakukan evaluasi kerja dan mengkaji ulang akan situasi yang akan terjadi, yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian strategi jika terjadi hal-hal yang di luar strategi. Dan yang ketiga, yaitu mengatur dan menjaga emosi secara personal, keuangan, serta semua yang ada dalam perusahaan agar mencapai profit yang maksimal. Keempat, yaitu meninjau dan mengevaluasi kembali mana kekurangan dan kelebihan yang ada. Selanjutnya, aspek manajemen. Aspek manajemen merupakan fungsi manajemen secara umum yang meliputi tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Selanjutnya yaitu tahapan manajemen. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap ini, manajer harus terlebih dahulu menentukan tujuan yang ingin dicapai serta indikator pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua yaitu tahap pengorganisasian. Setelah manajer menentukan tujuan yang ingin dia capai, maka ia harus membuat struktur serta divisi-divisi dan siapa saja orang yang bisa mengemban divisi tersebut. Ketiga, tahap perencanaan. Strategi yang telah direncanakan akan sia-sia apabila strategi tersebut tidak diterapkan. Maka dari itu, manajer harus memastikan strategi yang telah dibuat agar bisa dilaksanakan. Keempat, yaitu tahap pengawasan. Strategi yang telah dibuat dan telah dilaksanakan perlu diadakannya pengawasan agar strategi tersebut bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan manajemen. Kelebihan manajemen yaitu bisa mempermudah suatu pekerjaan karena di dalam manajemen terdapat planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Sedangkan kelemahannya yaitu dalam proses manajemennya. Dan titik terberatnya ada usaha-usaha memanfaatkan orang untuk melakukan aksinya melalui sumber-sumber yang tersedia sebagai sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.